Kami secara formil akan menerima penyerahan peranan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Dalam keterangan pers pada Sabtu 11 Juli 2026, pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono mengonfirmasi penyerahan penanganan 3 perkara korupsi yang membelit bekas Jampitsus Febri Adriansyah. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Toto Suharyanto dalam acara yang sama mengatakan pelimpahan dilakukan sebagai bentuk sinergi di antara kedua lembaga. Akan tetapi langkah ini menuai kritik. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman pada Minggu 12 Juli 2026 menilai skema pelimpahan ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena dilakukan saat proses berada pada tahap penyidikan. Langkah tersebut tidak sejalan dengan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur pelimpahan perkara pada kejaksaan hanya dimungkinkan saat tahap penyidikan telah usai dan berkas dinyatakan lengkap atau P21 untuk proses penuntutan. Zainur menuturkan satu-satunya jalan jika penanganan perkara tersebut ingin dialihkan dari Polri adalah dengan menyerahkannya kepada KPK. Ia menduga langkah ini merupakan kesepakatan antar lembaga penegak hukum yang difasilitasi Komisi 3 DPR. Kesepakatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru membuka celah resiko pembatalan status tersangka melalui pra-peradilan. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, Zainur juga mempertanyakan tingkat akuntabilitas jika perkara tersebut ditangani Kejagung, sebab kasus ini melibatkan bekas pejabat tingginya sendiri. Muncul kekhawatiran perkara ini akan dilokalisasi pada sosok Febri. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai keputusan Polri melimpahkan penanganan kasus Febri Adriansyah kepada Kejagung justru memperburuk krisis kepercayaan publik serta memperkuat aroma tukar guling yang mengorbankan independensi penegakan hukum. Ia mendesak KPK menggunakan kewenangan supervisinya untuk mengambil alih atau setidaknya mengendalikan penanganan perkara tersebut. Di sisi lain, Hendardi berpendapat Febri sangat layak untuk segera ditahan karena bukti-buktinya telah terang benderang. Penyidikan tidak boleh berhenti pada Febri sebagai pelaku tunggal. Penyidik harus menelusuri rantai komando serta aliran uang dan manfaat, termasuk kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana ataupun etik di tingkat yang lebih tinggi apabila terdapat bukti yang mengarah pada Jaksa Agung atau pejabat lain di lingkungan Kejagung. Adapun Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Sabtu 11 Juli 2026 mengatakan pihaknya belum menemukan alasan yang tepat untuk mengambil alih kasus ini. Ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah. Itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Baik dalam hal ini oleh kepolisian, Portas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya.